Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik. Nah Sobat, kali ini kita akan membahas atau kita akan membuat pasmo. Apa itu pasmo? Pasmo sebenarnya singkatannya itu pupuk asam amino. Jadi di sini kita akan membuat pupuk asam amino yang tentunya akan kita aplikasikan ke tanaman budidaya kita, di mana pupuk asam amino ini sangat banyak pengaruhnya atau sangat banyak dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman yang kita budidayakan. Untuk pembuatannya juga sederhana dan simpel. Tentunya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Tentunya bahan-bahan ini murah dan mudah untuk ditemukan. Nah, langsung saja untuk pembuatannya di sini saya menyediakan yang pertama yaitu di sini ada air leri. Jadi air leri atau air cicin beras yang kita gunakan untuk pembuatan pasmo ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan telur. Telur yang digunakan bisa menggunakan telur ayam ataupun telur bebek. Lalu di sini saya menggunakan micin. Untuk micin, sobat bisa menggunakan dengan merek apa saja, yang penting yang mudah didapatkan. Bahan selanjutnya di sini ada terasi. Nah, untuk proses pembuatannya juga sangat sederhana dan gampang. Jadi setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya setelah bahan-bahan telah kita siapkan, dalam wadah ini kita menggunakan air sekitar 3 liter. Jadi untuk air sekitar 3 liter ini bisa kita gunakan 2 butir telur saja. Nah, setelah telur kita pisahkan, lalu telur kita aduk di wadah yang berbeda agar saat proses pencampuran lebih gampang, karena ketika kita campur telur langsung kemarin nanti lebih bisa saat mengadukan. Dan setelah kita aduk di wadah ini bisa kita masukkan micin yang kita gunakan bisa sekitar 2 sendok makan. Kita lakukan pengadukan lagi. Nah, ketika micin sudah tercampur, kita tuangkan ke dalam wadah yang telah berisi air leri atau air cicin beras sebanyak 3 liter. Nah, setelah kita campur, kita lakukan pengadukan. Setelah kita campurkan telur dan micin, bahan selanjutnya bisa kita masukkan terasi. Ini saya menggunakan terasi yang ukuran kecil. Jadi terasi ini bisa kita hancurkan dahulu agar lebih mudah. Nah, setelah terasi sudah hancur, kita masukkan. Nah, setelah kita campur semua bahan, larutan atau racikan ini akan kita simpan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari selama 3-5 hari. Setelah 3-5 hari, pupuk pasmo ini bisa kita aplikasikan atau kita gunakan ke tanaman. Jadi pupuk pasmo yang kita buat ini adalah biang atau pekatannya. Jadi buat sobat yang ingin aplikasikannya, untuk pupuk pasmo ini bisa kita larutkan lagi atau kita encerkan. Nah, untuk pupuk pasmo yang sudah kita biarkan selama 3-5 hari bisa kita gunakan sekitar 1 liter dan kita larutkan ke air sekitar 10 liter. Jadi perbandingannya 1:10. Jadi setelah sudah kita larutkan ke air 10 liter,
pupuk Asmo ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman dengan cara pengotoran. Nah, pupuk asam amino ini sangat banyak manfaatnya sobat ya, untuk memperlebat buah, karena pupuk Asmo ini terdapat atau terkandung asam amino atau protein dari telur. Nah, ini kita simpan ke dalam degen ini dan kita akan biarkan selama 5 hari. Oke sobat, untuk pupuk ini sangat banyak manfaatnya. Di antaranya mendukung pertumbuhan tanaman yang saat masuk fase generatif, di mana pupuk asam amino ini sangat mendukung atau bisa menstimulasi tanaman agar cepat berbuah, dan tentunya untuk tanaman yang sudah mulai berbunga dapat memperlebat bunga dan memperlebat buah, dan bisa membuat tanaman buah kita menjadi manis dengan pemberian asam amino ini. Dan aplikasinya bisa kita berikan dengan interval 1 kali dalam seminggu. Oke sobat, jadi mulai sekarang kita bisa memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita untuk pembuatan pupuk asam amino atau pupuk lainnya. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri, agar kita tidak bergantung dengan produk-produk yang ada di pasaran, di mana kita ketahui pupuk yang ada di pasaran harganya sekarang sangat mahal. Jadi dengan kita berinovasi membuat pupuk seperti ini, kita bisa menekan kos produksinya. Buat sobat yang ingin melihat perkembangan atau info-info terbaru, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman dan petani lainnya dapat melihat video-video selanjutnya dan bisa berinovasi dan menginspirasi petani lainnya. Baiklah sobat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.